Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak. Di sini saya akan memberikan pengarahan terkait budidaya pembesaran ikan lele yang selama ini Bapak dan Ibu-Ibu lakukan. Nah, di sini saya akan memberikan informasi tentang penggunaan probiotik pada pakan, di mana tujuan utamanya adalah untuk mempercepat laju pertumbuhan ikan. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa uh, konsumsi ikan lele ini dari tahun ke tahun meningkat. Di sini saya dapatkan data pada tahun 2015 dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu tingkat produksi di Indonesia pada tahun 2004, 2008 itu sekitar 242.811 ton dan meningkat ketika tahun 2014 menjadi 679.379 ton. Besar ya, Pak? Di sini tujuannya itu untuk mengetahui laju pertumbuhan, kemudian kelangsungan hidup, dan konversi pakan atau FCR. Terus, 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 terus. Nah, di sini aja dah. Di sini saya akan menjelaskan terkait prosedur kerjanya. Yang pertama, bapak-bapak bisa melakukan persiapan media atau wadah budidaya dengan cara fermentasi pakan atau diendapkan. Maksud saya fermentasi air atau pengendapan air selama kurang lebih 7-14 hari. Selanjutnya ada pencampuran probiotik. Di sini berdasarkan jurnal yang saya baca, penggunaan probiotik yang baik itu sebanyak 15 mili per kilogram pakan. Adapun caranya yaitu dengan cara probiotik sebanyak 15 mili, kemudian kita campurkan dengan air sebanyak 300 mili. Setelah dicampur secara merata, kemudian kita campurkan ke dalam pakan sebanyak 1 kilogram. Kemudian kita aduk hingga merata, kemudian kita biarkan hingga 30 menit atau tekstur pada pakan itu sudah menjadi lunak. Kemudian penebaran benih. Untuk penebaran benih ini sebaiknya Bapak Ibu lakukan ketika sore atau pagi hari. Karena pada waktu itu suhu pada media tidak terlalu tinggi. Selanjutnya pemeliharaan. Untuk pemeliharaan ini dilakukan pergantian air ketika media sudah berbau menyengat disebabkan oleh kadar amoniak yang tinggi atau ditandai dengan kondisi ikan yang mulai berada di permukaan air. Terakhir. Terima kasih. Sebelumnya, sedikit tambahan, saya akan menjelaskan terkait probiotik itu sendiri. Jadi, probiotik merupakan mikroorganisme yang memberikan keuntungan bagi inangnya. Inangnya itu disebut dengan ikannya. Jadi ketika ikan tersebut mengonsumsi probiotik dengan dosis tertentu, itu dapat membantu proses pencernaan karena aktivitas bakteri yang berada di probiotik itu mampu mengubah senyawa kompleks menjadi lebih sederhana sehingga mempermudah proses pencernaan pada ikan. Kemudian akan dimanfaatkan untuk pertumbuhan ikan.
Untuk probiotik yang digunakan itu mengandung bakteri Lactobacillus dan jamur Saccharomyces cerevisiae. Mungkin hanya itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Kemudian bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Bang, kemarin gua tanya apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya buat saudara Dian dari Iran. Boy, ulangin boy. Ulangin boy, nggak kedengeran. Deketin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya buat Bapak Adrian Yunanda. Yang ingin tanyakan adalah mohon maaf, tadi materinya tentang apa? Tentang probiotik berkaitan dengan kelangsungan hidup juga. Jadi mencakup keseluruhan dalam budidaya. Oke. Salah ini. Yodi gitu. Jangan. Beda saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Ya, saya di Saya mau cerita sedikit, Pak. Saya sudah beternak selama 25 tahun, berbudidaya ikan lele. Saya pernah memakai probiotik. Nah, menurut waktu saya memakai probiotik nih dicampurkan ke dalam pakan. Gunanya di situ untuk menambah nafsu makan, untuk mempertinggi SR. Pokoknya mencakup keseluruhan lah dalam budidaya, gitu kan Pak ya? Ya benar. Nah, waktu itu saya pernah memakai probiotik, kok tidak berpengaruh ya Pak? Apa saya salah mengaplikasikannya atau bagaimana Pak? Terima kasih. Perlu diketahui ketika menggunakan probiotik adalah penggunaan dosisnya. Jadi mungkin ketika Bapak Andi memberikan probiotik ke pakan tidak berpengaruh, ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Untuk dari probiotiknya sendiri mungkin penggunaan dosisnya kurang tepat. Kemudian bisa jadi juga dari benih yang digunakan kurang berkualitas, Pak Andi. Sehingga ketika kita menggunakan benih yang kurang berkualitas, itu akan memperlambat atau menghambat pertumbuhan pada ikan. Sehingga ketika benih yang tidak berkualitas tadi Bapak Andi gunakan, walaupun pakan yang digunakan itu berkualitas, serta penggunaan probiotik yang baik, manajemen air yang baik, itu akan tetap lama pertumbuhannya, karena disebabkan oleh gen. Begitu Bapak Andi. Oke, terima kasih ya Pak. Mungkin ya di benih ya, tapi masalahnya benih ini saya selalu mengambil pasokan dari benih yang sama sebelum saya menggunakan menggunakan probiotik. Bahkan sebelum menggunakan probiotik itu hasilnya bagus gitu. Ketika menggunakan probiotik ini kok kenapa tidak ada perubahan, malah menurun sedikit gitu dari segi SR-nya, dari nafsu makannya begitu. Apa mungkin di kualitas air saya gitu ya, manajemen yang kurang baik. Dan sebelumnya saya ingin tanya juga nih kepada Bapak Nanda, Bapak kan sudah pernah ya membuat, bisa dibilang eksperimen lah ini ya, menggunakan probiotik ya, sudah pernah Pak? Ya, sudah pernah saya melakukan pengamatan terkait ini. Nah, sebelum pengamatan menggunakan probiotik ini, apakah sebelumnya itu Bapak pernah memelihara lele tanpa menggunakan probiotik? Untuk sebelumnya saya itu pernah menggunakan probiotik juga. Untuk tingkat FCR-nya itu dia lebih rendah, 0,9. Disebabkan karena kepadatannya itu sangat rendah. Kan banyak sih faktor-faktor yang memicu untuk pertumbuhan ikan lele. Mulai dari airnya, dari kepadatan, terus dari benih, dari induk benih yang digunakan.
terus dari formulasi pakannya, dan lain-lainnya gitu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan pada ikan lele. Nah, Namun, dari yang Bapak lakukan pengamatan ini, kan Bapak juga sebelumnya pernah nggak ini berbudidaya ikan lele tanpa probiotik, sebelumnya belum pernah kalau tanpa itu. Cuman ketika saya mengacu jurnal, kan ada perbandingan nih antara penggunaan probiotik dan tidak. Nah, itu memang hasilnya benar-benar membuktikan bahwa penggunaan probiotik itu lebih unggul daripada tidak menggunakan probiotik. Oh begitu. Saya kira Bapak sudah melakukan keduanya ya, berbudidaya tanpa probiotik dan berbudidaya dengan probiotik, sehingga hasilnya bisa ketahuan nih Pak gitu. Oh ya ini hasilnya bagus karena saya sudah pernah melakukannya sendiri. Seperti itu. Terima kasih ya Pak ya atas jawabannya. Ya, terima kasih saudara Bapak Yodi dan Bapak Andi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada yang ingin bertanya-tanya lagi, bisa hubungin saya di 0822 65 30 96 42. Terima kasih. Apakah langganan ini berbayar atau gratis ya Pak? Udah.